bagaimana kita membaca potensi arah atau probabilitas arah kemana. Cara baca arah. Jadi yang namanya pola candle tadi adalah bagian dari trigger, bagian dari cara kita entry, bagian dari alasan untuk kita entry di sana. Ya, sementara sebelum membaca trigger itu, maka harus tahu dulu arahnya kemana, harus tahu dulu potensinya kemana dulu. Ya, setelah itu baru dieksekusi dengan triggernya itu. Ya, caranya bagaimana? Yang pertama, selalu amati arah utama, arah kecenderungan yang terdekat dari running. Atau bahasa gampangnya tren, tapi trennya tren kecil. Ya, arah kecenderungan terdekat dari running. Arah kecenderungannya dilihat, arahnya kemana? Oh, arahnya ke atas. Perhatikan 3 candle terakhir. Lihat dampaknya atau pengaruhnya. Lihat dampaknya atau pengaruhnya. Yang ketiga, lihat 1 candle terakhirnya. Apakah ada informasi penting di sana? Ya, lihat karakternya. Karakter candle terakhir. Kemudian yang keempat, perhatikan area pentingnya. Ini perhatikan area pentingnya. Apa area penting itu? Bisa support resisten atau level psikologi, level psikologi. Kemudian ada lagi namanya retrace, retracement, retrace. Oke, ini nanti kita bisa perhatikan satu arah kecenderungan. Nah, sekarang untuk mengetahui arah kecenderungan atau tren itu bagaimana? Gampang saja kita lihat secara kasat mata visual itu arahnya kemana. Maka untuk melihat arah tren itu sama juga kita harus memperhatikan tipe trading kita. Kita mau trading jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Kalau kita trading kita jangka panjang tentu cara pandang kita juga beda. Nah, yang saya sampaikan adalah trading harian, trading jangka pendek saja. Ya, terbentur karena mungkin modal, karena tidak mau berlama-lama, karena ingin segera exit atau tidak ada beban pikiran dan sebagainya. Jadi di antara kita tentu nanti ada yang memilih jangka menengah, jangka pendek atau jangka panjang. Semuanya ada plus minusnya. Sesuaikan dengan karakter kita masing-masing, sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi saya tidak mengarahkan harus jangka pendek, harus trading harian, tidak. Tetapi karena kebanyakan menggunakan trading jangka pendek, maka bahasan kita banyak di trading jangka pendek atau trading harian. Nah, untuk mengetahui arah tren biasanya kita melihat dari visualnya, dari pandangan tampak visualnya seperti apa. Kalau kita lihat di candlenya, kalau kita lihat di pasarnya, maka ketika dia sudah membentuk strukturnya, struktur naik sudah terbentuk, maka buyer akan dominan. Ketika seller mulai berjajar muncul, maka seller akan lebih kuat di sana. Ya, begitu saja caranya. Jadi cukup kita perhatikan visualnya. Ya, untuk mengetahui tren, sebenarnya kalau kita bisa fokus lagi, ya tentu harus melihat kondisi secara umumnya. Ya, tren yang begini ini adalah secara umum, bukan di jangka pendek. Kalau jangka panjang ini sangat bagus sekali. Yaitu ada memperhatikan higher high, higher low. Ya. Atau harga yang tertinggi yang semakin meninggi. Ini namanya higher high. Ya, di sini harga tinggi yang semakin tinggi. Nah, dari sini. Semakin tinggi, puncak semakin tinggi, lembah semakin tinggi. Ini arahnya ke atas. Puncak semakin merendah, lembah yang semakin merendah, ini cenderung turun. Minimal 2 puncak, 2 lembah. Untuk bisa kita lihat arah trennya.
Tetapi yang paling gampang kita lihat visualnya atau kita lihat secara tampak di mata. Kemudian selanjutnya perhatikan 3 candle terakhir ya. Perhatikan 3 candle terakhir, kemudian lihat dampaknya. Saya berikan contoh yang sedang running sekarang, mungkin yang ini misalkan nah sekarang begini. Kalau terbentuk merah seperti ini, apa yang kita bisa pelajari, apa yang kita bisa baca? Satu, strukturnya kita perhatikan. 3 candle terakhir hijau, merah, merah. Berarti merah dominan. Perhatikan di bawah adakah benturannya. Ya, sekaligus kita bahas yang materi ketiga adalah level psikologi. Ketika ada level psikologi tetapi masih jaraknya masih cukup, maka kita bisa entry sell karena dominan sell. Strukturnya di sana membentuk seller, dan ini kalau kita tarik dari retracement maka ini sudah breakout. Ini sudah breakout. Sehingga dasar untuk entry-nya adalah breakout dari retracement, maka selanjutnya setelah selesai kita ambil posisi sell dengan target nanti di ujung level psikologi di sini. Jangan terlalu jauh. Ya, setidaknya kita ambil posisi sell masih dapat profit meskipun 145 misalnya. Kenapa harus batasi di situ? Karena ada level psikologi. Hati-hati, meskipun panjang merah, ada level psikologi. Kemudian perhatikan ketika dia tidak breakout, kemudian ditolak oleh buyer dan ditutup warna hijau, maka ketika sudah terbentuk begini, apa yang bisa kita dapatkan dari struktur candle ini? 3 candle yang terakhir ini merah, 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 kemudian yang terakhir adalah hijau. Merah, 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 terakhir hijau. Nah, dari merah 2 dibanding dengan hijau 1, ini logikanya masih panjangan merah. Tetapi tidak boleh kita serta-merta mendasarkan pandangan kita hanya pada satu candle. Ada batasan lain namanya support dan resisten. Tadi ada materi selanjutnya. Ada yang ketiga adalah candle terakhir, dan perhatikan area penting, support dan resistennya. Ya, sekaligus kita bahas di candle terakhir dan support resisten. 3 candle terakhir masih memperkuat posisi seller ya, karena merah masih dominan. Yang berikutnya perhatikan candle terakhir. Candle terakhirnya warna hijau. Perhatikan candle terakhir warna hijau. Di bawah ada penolakan. Artinya ada penolakan buyer yang cukup kuat di sana. Berada di level psikologi, ditutup dengan volume hijau. Maka dari 3 candle tadi yang dominan warna merah, ada 1 candle terakhir ya, candle terakhir itu yang bisa menjadi penentu, yang bisa memberikan informasi. Semua apapun kalau muncul yang terakhir itu punya dampak, maka sebelumnya akan dikalahkan, atau sebelumnya akan gugur dengan sendirinya atau batal dengan sendirinya. Ya, meskipun tidak kuat, bayarnya tidak kuat. Tetapi jangan lupa, hijau ini bukan berdiri sendiri. Dia sudah pernah sellernya turun tetapi ditolak. Artinya kekuatan seller sudah mulai menipis, mulai melemah. Berada di level psikologi, ditutup dengan volume hijau. Ya, maka kalau saya melihat seperti ini, hati-hati, kita tidak bisa entry sell dalam kondisi seperti ini. Karena terakhir sudah warna hijau, ada penolakan di bawah. Mindset kita atur ini akan naik ya. Tetapi naiknya sejauh mana juga kita belum tahu. Yang terpenting kalau kita masuk dengan trigger pergantian warna di ujung tren, pergantian warna di area support, maka target yang terdekat adalah level psikologi yang tadi, yang di atasnya. Sehingga kalau kita masuk di sini, buy di sini,
Buy sesudahnya, target kita hanya berada di level psikologi sekitar 190-an. Ya, namun demikian ada kalanya ketika market itu kuat, ketika kita entry buy dan marketnya kuat, kenceng ke atasnya, ya maka sesekali kita lakukan trailing top atau trailing stop. Itu kita seperti stop loss tapi kita batasi dengan profit kita. Misalnya ini naik kemudian melewati level psikologi, di level psikologi kita bisa stop loss atau bisa hentikan profit kita kalau dia turun. Kalau dia naik, kita bisa naikkan lagi. Kita bisa naik lagi. Makin naik kita bisa naik lagi. Makin naik, makin naik. Sehingga nanti ketika dia turun, maka inilah yang bisa kita dapatkan. Ya, ada kalanya kita ikuti, ada kalanya kita biarkan, ada kalanya kita cut loss. Dan itu harus dicoba, dan itu harus banyak pengalaman kita mencobanya. Bukan hanya teori, bukan hanya kita analisa buy, kita tunggu profit. Analisa sell, kita tunggu profit. Tidak ada kamusnya di dalam trading itu hanya masuk buy nanti kita tunggu profit, hanya sell kita tunggu profit. Trading itu betul-betul penuh perhitungan, penuh dengan permainan logika. Kalau hanya pasang buy kemudian tunggu profit, pasang sell tunggu profit, itu murni di perjudian yang tingkat tinggi. Di trading ada perhitungannya. Ya, maka ada yang memberikan promosi, ada yang memberikan iklan-iklan. Oh, ini modal 50 dalam waktu 1 menit dapat jadi 5.000. Mana ada yang seperti itu, modal 50 jadi 5.000, logikanya di mana? Maka sebenarnya kita diarahkan ke perjudian yang dikemas dalam trading. Ini harus hati-hati. Oke, ini kembali ke materi dulu ya, kembali ke materi lagi. Yang 3 candle terakhir tadi sudah. 3 candle terakhir lihat dampaknya seperti apa atau pengaruhnya. 1 candle terakhir pelajari karakternya. Kemudian perhatikan area pentingnya. Ada support resisten atau level psikologi, ada retracement-nya. Baru setelah itu, setelah ketemu semua ini, trigger baru kita gunakan. Ya. Trigger itu apa? Trigger itu adalah pemicu kita yang mendasari kita, atau bahasanya adalah alasan kita untuk menjatuhkan keputusan entry. Apa triggernya? Yang pertama tadi kita sudah bahas banyak, panjang lebar, bisa dengan pola candle. Yang kedua bisa dengan breakout. Yang ketiga bisa dengan penolakan panjang, 2 penolakan panjang. Yang ketiga bisa dengan 2 penolakan panjang ini sumbu-sumbunya. Ya, sumbunya begini, 2 penolakan yang panjang. Yang ketiga adalah 2 candle yang berubah warna. 2 candle yang berubah saat tren. Artinya ketika naik kemudian ada merah. Jadi 2 ini bisa menjadi dasar entry pada candle selanjutnya. Atau yang keempat bisa menggunakan pergantian warna di ujung tren. Bagaimana kita bisa melihat itu sebagai ujung tren? Lihat support resisten. Lihat penolakannya, adakah di situ penolakan? Perhatikan pergantian warna di ujung tren ketika sumbunya ada muncul, atau ujung tren, atau bodinya mulai mengecil di ujungnya. Yang kelima kita bisa gunakan trigger. Triggernya adalah candle utuh panjang,
yang diikuti perubahan warna. Perubahan warna. Candle utuh panjang tanpa penolakan ya, tanpa penolakan, ditambahkan tanpa penolakan. Jadi ketika ada candle panjang tebal tanpa penolakan tiba-tiba berubah warna, maka kita ikut warna terakhirnya. Itu bisa menjadi trigger kita nanti. Yang keenam adalah koreksi saat running. Saat running. Ya. Yang terakhir, yang keenam adalah koreksi saat running. Dari sekian trigger ini, maka pilih nanti mana yang kira-kira memenuhi syarat market yang sedang berjalan.